Selamat datang sahabat-sahabat honorer dimanapun berada se-Indonesia. Sekolah di daerah-daerah pada awal tahun 2024 terancam tidak beroperasi optimal. Realitasnya di negeri tercinta ini, tenaga pengajar di sekolah-sekolah di daerah-daerah, khususnya tingkat kabupaten atau bahkan di tingkat provinsi, banyaknya tenaga honorer dan minimnya jumlah pegawai negeri sipil atau yang kita kenal dengan ASN. Faktanya sahabat-sahabat, SK honorer di berbagai lembaga pendidikan di sekolah-sekolah, baik yang kontrak pemerintah daerah tingkat 1, tingkat provinsi, demikian pula halnya di daerah tingkat 2 atau tingkat kabupaten, baik yang di-SK-kan oleh kepala SKPD seperti kepala dinas pendidikan, atau bahkan ada pula yang memang masih di-SK-kan oleh kepala sekolah sampai saat ini. Namun semua itu berakhir 31 Desember 2023. Menyikapi UU ASN 2023 atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang kita kenal di berbagai media selama ini, UU ASN 2023, yang disahkan pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Memperhatikan bab 13 larangan pasal 65 ayat 1. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Ayat 3, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beranjak dari bab 14, ketentuan penutup pasal 66, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Perlu kita ketahui bahwa pejabat pembina kepegawaian yang dimaksud pada pasal 65 adalah seperti gubernur dan bupati dan para kepala SKPD. Sejenak memperhatikan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara pada pasal 66, yaitu yang berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya. Penataan yang dimaksud pada penjelasannya adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Aktivitas verifikasi validasi data sejumlah jutaan honorer dari berbagai sekolah-sekolah di negeri tercinta ini tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah. Pada awal tahun pembelajaran 2024 ini, patut kita khawatirkan bahwa keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, terancam tidak beroperasi secara optimal, mengingat para honorer yang kita kenal dengan istilah GTTS atau kepanjangannya Guru Tidak Tetap Sekolah atau GTTP, Guru Tidak Tetap Provinsi, yang selama ini mengajar di sekolah, SK-nya rata-rata berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kembali memperhatikan ketentuan penutup pasal 66, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya honorer, GTT, GTTP, dan sebagainya selain pegawai ASN. Tentu pegawai ASN yang dimaksud di sini adalah para lulusan-lulusan seleksi PPPK 2023 yang sedang berlangsung. Baik itu PPPK P1, THK2, P2, P3 ataupun pelamar umum. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa data-data yang mau diverifikasi dan divalidasi pada pasal 66 ini adalah tidak lain daripada data-data honorer yang adalah pelamar dengan kebutuhan khusus yang kita kenal dengan peserta lamaran P1, THK2 para kategori-kategori yang sudah lama mengabdi dan juga ditambahkan dengan P3.
yang selama ini berstatus di sekolah-sekolah negeri tercinta ini sebagai honorer. Dalam hal ini, mulai pada awal Desember 2023, seluruh honorer di sekolah-sekolah satuan pendidikan, baik yang sudah mengikuti pelamaran dan juga yang belum mengikuti pelamaran, yakni mereka yang telah dinyatakan lulus pada PPPK 2021 beserta THK 2 atau para kategori, menunggu pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2023 dan juga menunggu penempatan dari pihak pemerintah. Lantas bagaimanakah nasib sekolah? Sebagaimana kenyataan, terutama di daerah-daerah Pulau Nias, ada begitu banyak sekolah-sekolah yang pegawai negeri sipilnya atau PNS-nya atau ASN-nya cuma satu orang saja, yaitu kepala sekolah yang bersangkutan. Selain di satuan-satuan pendidikan yang dekat-dekat di lokasi kabupaten kota, maka sekolah-sekolah lain yang agak jauhan dari kabupaten kota, pegawai negeri sipil atau ASN-nya syukur-syukur kalau ada 1-3 orang atau 1-5 orang. Di luar daripada itu adalah tenaga honorer dan juga PTTS yang dikenal dengan pegawai tidak tetap sekolah yang bertugas sebagai tata usaha, operator sekolah, penjaga sekolah, piket harian yang sumber gajinya dari bantuan operasional sekolah. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan kepada pihak pemerintah terkait supaya memperketat pengawasan bidang tugas para ASN yang ditetapkan sebagai kepala sekolah khususnya di daerah pedalaman-pedalaman atau pelosokan tanah air ini. Ditemukan bahwasannya adanya satuan-satuan pendidikan, lembaga-lembaga sekolah yang ASN-nya sebagai kepala sekolah jarang datang ke sekolah mengingat jarak rumah dengan sekolah sangat jauh. Ditambah lagi dengan situasi kondisi medan-medan perjalanan menuju ke lokasi satuan pendidikan yang notabene belum adanya pengaspalan. Jalanannya masih perkerasan berisi bebatuan dan bahkan ada yang berlumpur-lumpur. Selain daripada itu, wajib menempuh perjalanan kaki sampai 4 km baru tiba di lokasi satuan pendidikan. Jadi adanya ASN yang hanya datang ke sekolah sebagai kepala sekolah hanya 1 kali di dalam sebulan, atau bahkan ada yang cuma 1 kali datang ke sekolah selama 2 bulan. Tentu untuk menjalankan roda pendidikan di dalam satuan pendidikan tersebut yang diandalkan adalah para honorer. Lantas bagaimanakah nasib sebagian sekolah-sekolah yang notabene gurunya selama ini adalah honorer? Karena rata-rata SK mengajarnya dari pihak pemerintah terkait, baik itu dari bupati ataupun gubernur, berakhir pertanggal 31 Desember 2023. Bagaimana jikalau pada kenyataannya beberapa sekolah-sekolah tidak ada 1 orang pun honorer yang lulus passing grade atau diangkat atau ditetapkan oleh pihak pemerintah? Tentunya yang menjadi harapan kami kepada pihak pemerintah supaya mempercepat optimalisasi turunnya pengumuman terkait dengan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau para PPPK yang lulus seleksi atau ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti para THK 2 dan sebagainya. Dan semoga penetapan PPPK Guru 2023 ini jauh dari kolusi nepotisme, apalagi istilah titip dari para pejabat. Semoga melalui pengesahan UU ASN 2023 menjadi jawaban dan solusi keresahan para honorer yang sudah mengabdi sekian tahun di berbagai lembaga pendidikan selama ini. Mutu sebuah negara tercermin melalui pendidikan rakyatnya. NKRI terus jaya, merdeka. Terima kasih.